Bagaimana para pengamat dunia memprediksi arah Indonesia dan mengapa dalam kacamata spiritual Nusantara, Senin Pon dan Blood Moon menjadi 7 pertanda peristiwa besar yang mengguncang negeri ini setelah reshuffle? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Tanggal 8 September 2025 jatuh pada Senin Pon dalam kalender Jawa, sebuah hari yang oleh para leluhur dianggap sakral, pintu perubahan nasib bangsa sekaligus pintu ujian besar. Lalu, apa makna reshuffle kabinet ini terhadap masa depan ekonomi Indonesia? Bagaimana para pengamat dunia memprediksi arah Indonesia dan mengapa dalam kacamata spiritual Nusantara, Senin Pon dan Blood Moon menjadi 7 pertanda peristiwa besar yang mengguncang negeri ini setelah reshuffle? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, reshuffle 8 September 2025 bukan sekedar politik. Reshuffle kabinet bukanlah hal baru dalam perjalanan pemerintahan Indonesia. Namun kali ini publik dibuat merinding karena momen itu bertepatan dengan fenomena langit yang jarang terjadi. Gerhana bulan total berwarna merah darah. Di Nusantara, fenomena ini selalu dimaknai sebagai peralihan zaman. Dalam perombakan ini, beberapa posisi kunci bergeser. Sri Mulyani diganti Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih. Nama-nama baru bermunculan membawa semangat generasi ala Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Namun, di balik pergeseran dan reshuffle ini ada pertanyaan. Apakah langkah ini hanya demi kekuasaan? Atau sebuah strategi besar untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi pusaran ekonomi global menuju 2030? Yang kedua, prediksi ekonomi dunia tentang Indonesia. Sejak awal 2025, beberapa lembaga internasional sudah menyorot Indonesia. Yang pertama, Bank Dunia menyebut Indonesia berpotensi masuk 5 besar ekonomi dunia pada 2040. Bahkan lebih cepat bila mengelola transisi energi dan digitalisasi dengan baik. Yang kedua, IMF menilai stabilitas fiskal Indonesia relatif kuat di tengah gejolak global, meski ada tekanan dari utang luar negeri dan defisit subsidi energi. Yang ketiga, Goldman Sachs menyebut Indonesia sebagai the last hidden game Asia, negara yang bisa menjadi pusat rantai pasok global setelah Tiongkok mulai menurun daya saingnya. Yang keempat, Bloomberg dan Harvard Group Lab menempatkan Indonesia di peringkat atas negara yang ekonominya diprediksi tumbuh pesat karena diversifikasi industri. Dan reshuffle 8 September ini menurut para analis adalah sinyal ke pasar internasional. Prabowo dan Gibran tak ingin berjalan dengan tim yang rapuh. Mereka memilih figur yang bisa menjaga stabilitas politik sekaligus mengamankan investasi strategis. Yang ketiga, rahasia tersembunyi Senin Pon dalam spiritual Nusantara. Dalam tradisi spiritual Nusantara, Senin Pon diprediksi sebagai hari dengan kekuatan besar, titik temu antara kebijakan rasional dan takdir spiritual. Banyak raja Nusantara zaman dulu memilih Senin Pon sebagai momentum mengumumkan keputusan penting karena diyakini mampu membuka pintu restu leluhur. Namun, di balik kekuatan itu juga tersimpan ujian besar. Bila salah langkah, energi Senin Pon bisa berubah menjadi karma kolektif yang menghantam bangsa. Reshuffle pada Senin Pon bertepatan dengan Blood Moon membuat banyak spiritualis menilai ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah titian sejarah bahwa Indonesia memasuki fase persimpangan besar antara kejayaan dan keterpurukan. Yang keempat, dan inilah
7 peristiwa besar setelah reshuffle di bulan Maulid di hari Senin Pon. Lalu apa saja pertanda besar setelah reshuffle kabinet 8 September 2025 ini? Yang pertama, guncangan pasar keuangan. Setelah pengumuman reshuffle, indeks saham Indonesia bergejolak. Investor asing menunggu arah kebijakan baru. Namun dalam 40 hari, IHSG kembali naik. Tanda kepercayaan internasional mulai kuat. Yang kedua, krisis pangan regional. Fenomena iklim El Nino yang memanjang membuat harga beras melonjak. Indonesia harus mengeluarkan kebijakan pangan darurat. Reshuffle memberi ruang bagi menteri baru untuk fokus menjaga stabilitas pangan. Yang ketiga, terobosan besar energi hijau. Pemerintah menandatangani kesepakatan dengan Rusia dan Tiongkok untuk membangun kilang modular dan energi nuklir kecil di 17 wilayah Indonesia. Dunia kaget. Indonesia melangkah lebih berani. Yang keempat, lompatan teknologi AI dan satelit. Indonesia meluncurkan satelit komunikasi hasil kerjasama dengan SpaceX dan Rusia. Dunia menyorot, negeri ini tidak lagi sekedar pasar, tapi juga produsen teknologi. Yang kelima, isu Papua yang kembali memanas. Beberapa kelompok separatis melakukan manuver, namun dengan strategi baru dari Menko Polhukam, stabilitas bisa dikendalikan. Yang keenam, perubahan peta koalisi politik. Reshuffle kabinet membuat partai-partai besar berebut posisi, namun muncul tokoh baru yang tampil sebagai penjaga keseimbangan politik. Dan Prabowo akan semakin menguat di kancah internasional. Yang ketujuh, pengakuan dunia terhadap peran Indonesia di G20 dan BRICS. Setelah reshuffle, Prabowo diundang khusus oleh Rusia dan India untuk membahas blok ekonomi baru. Indonesia diposisikan sebagai jembatan Asia Pasifik. Dan inilah yang paling merinding, makna spiritual dari angka 8. Tanggal 8 September bukan angka sembarangan. Dalam budaya Nusantara, angka 8 melambangkan infinity atau keabadian. Di Jawa, angka 8 disebut lapan, yang dalam filosofi berarti pancer. Reshuffle ini bisa dimaknai sebagai usaha mencari keseimbangan baru di tengah guncangan global. Namun, angka 8 juga mengandung makna ujian. Jika bangsa ini gagal mengelola, maka siklus penderitaan akan berulang. Dan bagaimana prediksi masa depan Indonesia setelah reshuffle ini? Para pengamat dunia menilai, PwC PricewaterhouseCoopers, Indonesia diprediksi jadi ekonomi keempat terbesar dunia 2030-2035, mengalahkan Jepang dan Jerman. McKinsey Global Institute, kelompok menengah Indonesia akan mencapai lebih dari 150 juta orang pada 2030, menjadi pasar konsumen raksasa. Dan prediksi besar para spiritualis Nusantara menyebut tahun 2025-2030 sebagai fase kebangkitan energi Nusantara, sebuah siklus yang dulu sudah diprediksi dalam jangka Jayabaya. Artinya, reshuffle ini bukan hanya soal kursi menteri. Ia adalah penjajakan awal menuju fase Indonesia emas. Bagi para leluhur Nusantara, bulan merah darah adalah peringat bahwa sejarah selalu ditulis dengan darah dan air mata. Namun doa para ulama, wali dan leluhur yang menjaga tanah ini diyakini menjadi tameng. Selama doa masih berkumandang, negeri ini tidak akan jatuh. Justru dari kesulitan, lahirlah kejayaan. Reshuffle Senin Pon adalah tanda bahwa doa itu bekerja. Bangsa ini dipaksa berbenah meski lewat cara yang sulit. Reshuffle 8 September 2025 bukanlah akhir. Ini adalah awal dari perjalanan panjang Indonesia menuju 2030. Dan 7 peristiwa besar pasca reshuffle adalah ujian. Apakah bangsa ini mampu menjaga persatuan atau justru terpecah? Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.